Halo teman-teman semua, kembali lagi ya di channel kita Red Review. Kali ini kita akan mereview film di tahun 2017 yang berjudul The Boss Baby. Sebelum masuk ke alur ceritanya, silakan kalian tonton dulu ya sedikit cuplikannya. Seem to vanish like a gambler's lucky stream. Oh, I love to climb a mountain, and the cares that hung around me half as much as dancing cheek to cheek. But I don't love to go out fishing. Yaitu sedikit cuplikan ya untuk film yang populer di tahun 2017 dan sampai sekarang masih nggak bosen-bosen ya untuk kita tonton. Oke, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Ya, jadi ini film menceritakan seorang anak kecil berumur 7 tahun bernama Tim Templeton yang sehari-hari dipanggil dengan nama Tim. Ya, seorang anak yang imajinatif ya. Tim ini mendapat kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sibuk dengan pekerjaan mereka sebagai tim pemasaran di sebuah perusahaan khusus penjualan anak anjing yang bernama Papiko. Sebagai anak kecil, ia merasa hidupnya sempurna dengan orang tua yang sangat menyayanginya. Semua kehidupan indah dan sempurnanya berubah hingga pada suatu malam di mana kedua orang tuanya mengatakan bahwa ia akan mempunyai seorang adik laki-laki. Hari-hari berlalu hingga suatu pagi, Tim melihat seorang bayi memakai setelan jas rapi turun dari sebuah taksi. Bayi ini berjalan dan berpakaian layaknya seorang bos kecil. Tim yang terkejut langsung turun dari kamarnya untuk menemui bayi itu. Sampai di bawah, kedua orang tua Tim memperkenalkan bahwa bayi itu adalah adik kecilnya Tim. Semenjak kedatangan bayi itu, kasih sayang dan perhatian orang tua Tim sepenuhnya milik bayi kecil itu. Ia menguasai rumah dan orang tua Tim layaknya seorang bos. Merasa kehidupan indah dan menyenangkannya direnggut, Tim mencoba memata-matai bayi itu. Ia merasa aneh dengan bayi kecil itu karena tidak seperti bayi pada umumnya. Hingga suatu malam, Tim mendengar ada seseorang yang berbicara melalui sambungan telepon. Penasaran, ia mencari sumber suara itu. Tidak disangka ternyata itu suara bayi mungil tersebut. Terkejut dengan kedatangan Tim, bayi tersebut tidak bisa mengelak tentang dirinya. Mereka pun berbincang dan memperebutkan kasih sayang kedua orang tuanya. Tim tidak terima kasih sayang orang tuanya diambil sepenuhnya oleh bayi ini. Dan bayi ini berkata, "Ya, begitulah jalannya dunia dan kau harus memberi jalan untuk generasi baru," yaitu bayi kecil ini. That kind of spare time. Well, you're the boss of me. I am the boss of you. No, you're not. Emily, I'm the boss. I don't have that. Ya, jika kita perhatikan gaya bicara bos baby ini bikin kesal juga ya. Iya, lanjut ke cerita ya. Tim yang merasa kesal dengan kehadiran orang asing di keluarganya mencoba untuk mengungkap identitas sebenarnya dari bayi itu. Ia mendapat ide dari kata-kata yang tertulis dari serial favoritnya. Ia mempersiapkan peralatan dan kostum mata-matanya untuk mendapatkan bukti bahwa bayi itu bukan bayi biasa. Karena tidak mungkin bayi sekecil ini bisa berbicara dan cara berpakaiannya layaknya orang dewasa. Tim langsung bergegas ke bawah dan ia pun disambut oleh beberapa pembawa masalah lainnya. Ya, baby-baby lainnya. Dan bos baby lah ketua dari geng mungil itu. Geng kecil ini mengadakan rapat membahas tentang musuh besar dari para bayi di dunia, yaitu anak anjing. Bos baby menceritakan sejarah awal mula anak anjing sebagai musuh besar bagi para bayi di seluruh dunia. Ya, dimana awalnya orang-orang menyayangi bayi melebihi apapun di dunia ini. Seiring berkembangnya zaman, hal itu tergeser.
dengan keberadaan anak anjing yang tiap tahunnya selalu hadir dengan model-model baru dari yang terakhir keluar. Perusahaan penghasil anak anjing terbesar di dunia yang bernama Papico selalu menghasilkan anakan-anakan terbaru. Setiap tahunnya, begitu juga dengan saat ini. Mereka akan meluncurkan anakan anjing paling lucu di dunia yang bertempat di Las Vegas. Boss Baby mengatakan kepada geng kecilnya bahwa ini adalah perang. Anak anjing menang dan para bayi kalah. Mereka semua adalah saingan dari anak-anak anjing itu. Dan jika benar kalau anak anjing yang akan keluar itu selucu yang dikatakan perusahaan itu, maka bisnis bayi akan bangkrut. Jadi bayi ini merupakan bisnis ya teman-teman semua. Balik lagi ke cerita ya. Di tengah perdebatan para bayi ini, orang tua mereka muncul dan bayi itu pun kembali menjadi bayi yang mengemaskan. Tim yang sudah mendapatkan bukti bahwa Boss Baby bisa berbicara kepergok oleh geng baby itu. Tim berusaha untuk kabur dan memberikan rekaman percakapan geng baby kepada orang tuanya. Sebelum sampai untuk memberikan bukti rekaman itu, tim pun dihadang ya oleh geng para baby ini dengan kendaraan mereka. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran ya antara geng kecil dan tim. Boss Baby mengancam tim untuk mengembalikan rekaman tersebut dengan boneka kesayangan tim sebagai sandranya. Di tengah pertengkaran, orang tua mereka datang. Bukti rekaman itu terlempar dan orang tuanya menyalahkan tim. Kedua orang tuanya marah dan kecewa atas apa yang tim lakukan kepada adiknya itu. Tim pun mendapatkan hukuman untuk tinggal di rumah dengan adiknya selamanya. Hingga pada suatu pagi, Boss Baby mendatangi kamar tim. Ia merasa kasihan kepadanya. Melihat hal itu, Boss Baby pun menceritakan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Ternyata Boss Baby ini berasal dari sebuah perusahaan ya yang bernama Baby Corp. Ia merupakan seorang manajemen tengah di perusahaan itu. Agar tim memahami hal tersebut, Boss Baby memberikan sebuah dot. Dengan mengemut dot itu, mereka berdua sampai di tempat Baby Corp, di mana semua bayi di dunia berasal. Ya, jadi buat teman-teman semua yang nanya ya, dari mana baby itu berasal, ini udah dijelasin ya sama Boss Baby. Sembari berjalan, Boss Baby menjelaskan semua tentang perusahaannya, di mana seluruh perusahaan itu dikelola oleh bayi. Tim menanyakan, apakah kalian tidak bertumbuh? Boss Baby menjawab, mereka tetap menjadi bayi berkat formula bayi yang mereka minum setiap saat. Kemudian mereka sampai pada suatu grafik yang besar ya, yang menggambarkan seluruh cinta di dunia. Boss Baby menjelaskan bahwa grafik anak anjing semakin besar dan mengambil seluruh cinta di dunia. Hal ini tidak boleh terjadi ya, dan Boss Baby pun ditugaskan untuk menemukan anak anjing baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaan Papico. Jika Boss Baby berhasil menyelesaikan misinya ini, ia akan menjadi legenda di Baby Corp dan posisinya sejajar dengan legenda-legenda lainnya, seperti sang idola yang bernama Super Big Boss Baby Kolosal. Ia juga mendapatkan kenaikan jabatan serta sebuah ruangan yang megah. Tim bertanya, jika ia berhasil menyelesaikan misinya, apakah ia akan kembali ke Baby Corp? Boss Baby menjawab, itu pasti, dan ia tidak cocok untuk tinggal dengan keluarga, dan tempatnya adalah di balik meja. Mendengar hal itu, tim pun sangat senang ya. Tidak ada lagi saingannya dan kasih sayang orang tuanya sepenuhnya kembali kepada tim. Namun jika Boss Baby gagal, ia akan dipecat dari pekerjaannya. Formulanya akan diambil dan ia akan menjadi bayi normal. Dan mereka akan menjadi saudara selamanya. Mendengar hal itu, akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama dan menemukan anak anjing terbaru itu. Tim dan Boss Baby mencoba untuk menemukan petunjuk dari berkas-berkas kerja kedua orang tuanya yang bekerja di perusahaan Papico. Tim pun menemukan petunjuk pertamanya ya, agar mereka bisa masuk ke perusahaan itu dan menemukan anak anjing terbaru yang mereka cari.
Caranya adalah dengan ikut serta bersama kedua orang tuanya dalam acara Hari Anak. Cuma hal itu tidak mungkin karena orang tuanya tahu Tim dan Boss Baby tidak akur dan akan mengganggu dalam acara itu nantinya. Tim mempunyai ide ya untuk mengatasi masalah itu dengan mengambil kepercayaan orang tuanya dengan berpura-pura bahwa mereka berdua telah akur dan menjadi saudara yang baik. Banyak hal yang mereka berdua lakukan hingga suatu malam orang tuanya mendapati Tim dan Boss Baby tertidur bersama. Dan orang tuanya pun bahagia melihat keadaan itu. Ternyata rencana mereka berhasil ya untuk mendapatkan hati dan kepercayaan orang tuanya Tim. Tim yang tertidur dibangunkan orang tuanya untuk ikut ke acara tersebut dan hukumannya pun dicabut. Setelah bersiap-siap, Tim dan Boss Baby serta kedua orang tuanya berangkat ke acara itu. Mereka pun sampai di perusahaan Papico. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Tim dan Boss Baby langsung menuju kamar rahasia dan mencari info yang mereka perlukan tentang anak anjing yang mereka cari. Karena kesalahan kecil, mereka terkena jebakan dan tertangkap. Mereka pun dibawa ke sebuah ruangan dan ternyata itu ruangan Francis, pemilik perusahaan Papico. Boss Baby pun terkejut ya melihat Francis memiliki Dot Baby Corp. Francis pun memperkenalkan dirinya, yaitu Super Big Boss Baby Colossal. Francis pun menceritakan awal mula ia membentuk Papico. Ia ingin membalaskan dendam kepada Baby Corp karena telah mencampakkannya akibat penyakit intoleransi laktosa yang ia derita dan membuatnya menjadi bertambah tua. Ia digantikan dengan Boss Baby yang baru dan kehilangan cinta serta perhatian dari semua orang, seperti yang Tim rasakan saat ini. Rencana balas dendam Francis ia lakukan dengan cara menciptakan Forever Puppy, yaitu anak anjing yang tidak akan menua dan akan disebarkan ke seluruh dunia. Dan jika itu berhasil, akan membuat semua orang tidak menginginkan bayi lagi. Dan itu menjadi akhir dari Baby Corp. Boss Baby mengatakan bahwa Forever Puppy adalah mustahil. Namun itu semua bisa terjadi berkat Boss Baby yang membawa bahan utama, yaitu formula rahasia. Kita jelaskan sedikit ya. Jadi formula rahasia ini semacam susu bayi ya, yang membuat para bayi di Baby Corp menjadi abadi, tidak bertambah umur ataupun menua berkat formula rahasia ini. Francis pun mengambil formula rahasia Boss Baby untuk dijadikan bahan terakhir pembuatan Forever Puppy. Francis mencoba memisahkan Tim dan orang tuanya dengan menugaskan orang tuanya pergi ke Las Vegas dan mengantarkan mereka menuju ke bandara. Tim dan Boss Baby ditahan dan diasuh oleh kakaknya Francis yang bernama Eugene. Karena formula rahasianya diambil oleh Francis, Boss Baby mulai kembali menjadi bayi biasa. Dan hal itu tidak boleh terjadi. Tim mencoba mencari cara agar bisa lolos dari Eugene yang menahan mereka. Mereka bisa kabur dari rumah. Boss Baby mengumpulkan geng kecilnya untuk bisa lolos dari kejaran Eugene. Dengan keahlian masing-masing, Stacy, Jimbo, dan 3 saudara kembar menahan Eugene agar tidak bisa menangkap Tim dan Boss Baby. Mereka berhasil kabur dan sampai di bandara untuk menghentikan orang tuanya dan memberitahu keadaan yang sebenarnya. Tim memanggil-manggil orang tuanya, namun Francis mengetahui ya, Tim dan Boss Baby datang. Dengan cepat ia mendorong orang tua Tim, dan mereka pun gagal memberitahu keadaan yang sebenarnya. Karena gagal memberitahu orang tuanya, terjadilah pertengkaran antara Tim dan Boss Baby. Mereka saling menyalahkan dan mereka pun berpisah. Boss Baby yang merasa bersalah kepada Tim mencoba untuk menenangkan keadaan dan meminta maaf atas apa yang ia ucapkan sebelumnya. Mereka pun berbaikan dan mencoba mencari cara agar sampai ke Las Vegas. Ini semua demi menyelamatkan orang tua Tim dan perusahaan Baby Corp.
Keajaiban tampaknya muncul ya saat banyaknya Elvis Presley yang akan menuju Vegas. Mereka semua adalah orang-orang yang berdandan layaknya Elvis Presley. Tim dan Boss Baby tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka pun mencoba masuk dengan dandanan Elvis dan berhasil sampai di pesawat. Sampai di Las Vegas, mereka langsung bergegas mencari orang tuanya dan pergi ke gedung convention, tempat perusahaan Papico akan meluncurkan produk barunya, dan tempat orang tua Tim berada sekarang. Ya, terlihat Francis dan orang tuanya Tim sedang meluncurkan produk baru mereka, anak anjing yang tidak akan bertumbuh dan akan menjadi anak anjing selamanya, yaitu Forever Puppy. Orang-orang yang senang melihat kemunculan Forever Puppy langsung berkerumun dan ingin mendapatkan anak anjing itu, sampai lupa akan bayinya sendiri. Orang tuanya Tim sudah mengetahui ya kedua anaknya berada di sana. Ia langsung dihadang oleh Francis dan mengurung kedua orang tuanya itu. Tim dan Boss Baby berusaha menyelamatkan orang tuanya yang dibawa oleh Francis. Di sini juga terlihat ya bagaimana Francis memproduksi Forever Puppy, dan tampak anak-anak anjing itu akan disebarkan ke seluruh dunia melalui roket milik Francis. Francis yang tidak mau menyerah masih mencoba menghalangi dua bocah ini ya. Namun mereka berdua berhasil mengalahkannya dan Francis pun jatuh ke dalam kolam formula rahasia. Waktu peluncuran roket yang tinggal beberapa detik lagi membuat Tim dan Boss Baby memutar otak untuk memindahkan kedua orang tuanya agar tidak terkena api dari peluncuran roket. Mereka mempunyai ide dengan mengeluarkan anak-anak anjing di dalam roket agar bisa memindahkan orang tuanya yang berada di dalam kotak. Mereka pun berhasil, anak-anak anjing itu keluar dan roket pun meluncur. Francis yang jatuh ke dalam kolam muncul kembali. Cuma di sini dalam wujud baby boss kolosalnya ya. Ketika hendak bertarung dengan Boss Baby, muncullah Eugene dan membawa Francis kembali. Dan kali ini ia berjanji ya akan mendidik Francis dengan lebih baik lagi. Akhirnya Tim dan Boss Baby berkumpul dengan orang tuanya kembali. Boss Baby yang sudah menyelesaikan misinya tampak akan kembali ke Baby Corp. Geng mungil dan Tim yang sudah berada di sana berkumpul untuk melepas kepergian Boss Baby. Tim dan Boss Baby yang akan berpisah tampak sedih dan merasa kehilangan satu sama lain. Tim pun akan menjalani hari-harinya seperti biasa sebelum kedatangan Boss Baby. Di dalam rumah, anggota dari Baby Corp tampak membersihkan sisa-sisa barang-barang Boss Baby dan menghilangkan ingatan orang tuanya Tim bahwa Boss Baby tidak pernah ada selama ini. Boss Baby yang sudah sampai di Baby Corp merayakan kenaikan jabatannya dengan seluruh anggota Baby Corp. Tim yang berada di kamar Boss Baby merasa sedih dan sunyi karena kehilangan Boss Baby. Seorang anggota Baby Corp menanyakan kepada Tim apakah ia akan menghilangkan ingatan tentang Boss Baby. Namun Tim menolaknya ya. Hari-hari yang mereka lalui serasa sunyi dan ada yang kurang. Seakan sudah terikat satu sama lain. Tim mencoba untuk menulis surat kepada Boss Baby dan mengutarakan apa yang ia rasakan saat ini. Merasakan hal yang sama, Boss Baby pun memutuskan untuk meninggalkan jabatannya di Baby Corp dan memilih untuk tinggal bersama keluarga Templeton. Boss Baby pun datang kembali ya ke rumah keluarga itu, cuma dengan cara yang berbeda, dan ia pun diberikan nama oleh orang tuanya dengan nama Theodore Lindsay Templeton. Ya, keluarga itu pun bahagia, film selesai dan tamat. Ya, menarik ya, film ini walaupun film animasi, kita dapat ambil pelajaran bahwa kedekatan dengan saudara sendiri itu penting. Walau mungkin sering bertengkar atau berbeda pendapat sebagai saudara, hal tersebut tidak ada artinya jika kita kehilangan mereka. Jadi jagalah hubungan itu sebelum kalian menyesal. Karena bagaimanapun hanya keluarga yang kita miliki di dunia ini. Ya baik, cukup sekian dulu ya review film kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Support kita terus dengan subscribe channel ini. Salam dari kita, Red Review.